Halo guys, kembali lagi di channel Andre for Zaman Now dan pada video gua kali ini gua akan membahas tentang timnas Indonesia tentunya dan beberapa hasil pertandingan yang mungkin sudah gua review kemarin ya. Terkait dengan video sebelumnya, mungkin yang belum ditonton bisa dicek di video sebelumnya. Jadi untuk timnas Indonesia ya, dari khususnya timnas U16 itu sudah dipersiapkan juga untuk pemusatan latihan ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjalani laga ya di kualifikasi Piala Asia ya di tahun 2023 mendatang. Ya, di mana eh, akan dipanggil beberapa pemain timnas ya yang notabene di sini gua nggak tahu ya namanya siapa aja. Maksudnya pemain itu jujur gue baru tahu nama-namanya. Maksudnya belum sewah ya yang kita biasa udah kenal seperti Ronaldo Kuate, Marcelo Ferdinand ya. Tetapi untuk Garuda Asia ini ya akan melakukan pemusatan latihan di 2 Maret sampai 12 Maret ya. Jadi mulai dari kemarin ya, kemarin sampai 12 Maret ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan, eh, di mana untuk kualifikasi Piala AFC ya, U17 ya. Eh, karena Piala AFF 16 juga Indonesia sebagai tuan rumah tentunya ya. Jadi kita harapkan untuk kemenangan timnas Indonesia di U16 ya juga bisa ada. Ya karena dipegang pelatih beda nih, nggak Sintayong juga gitu ya. Ya nama-nama pemainnya ya ada Stefan Alexander, Rizky Afrizal ya, Dimas Dinanda gitu ya. Komang Komang ada dua ya, Komang Ananta ya. Komang Ananta ada Komang Ananta, ada Ikomang gitu ya. Nah, itu pemainnya U16 ya. Mungkin ini pemain-pemain yang apabila dia menunjukkan keahlian yang lebih, dia akan bersinar ya seperti Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand. Seperti itu. Dan juga di video kali ini gue akan membahas terkait dengan naturalisasi nih. Ada berita baru terkait naturalisasi dari timnas Indonesia, di mana naturalisasi yang lagi diberitakan oleh coach Sintayong ya, eh, dari Yunani nih, Yunani ya. Jadi dari duta besar ya Indonesia itu sudah mau menyampaikan pesan ya kepada Kirus Margono namanya ya. Nah, ini pemain dari Panathinaikos B ya, kalau dari Liga Yunani dan umurnya masih muda, masih 20 tahun ya. Jadi untuk eh, tipe Sintayong itu sangat cocok dan bisa dibilang eh, apa ya, tidak berbeda jauh ya dengan Elkan Bagot ya yang 21 tahun gitu ya. Eh, terus untuk eh, Panathinaikos B ini adalah klub cadangan dari Panathinaikos ya. Jadi bisa dibilang adalah klub keduanya gitu ya dari Panathinaikos. Nah, eh, jadi Panathinaikos B ini bermain di Liga 2 ya, kompetisi level 2 ya di Yunani. Jadi eh, Coach Sintayong atau dari Duta Besar Indonesia ya yang mewakili perwakilannya untuk mengirim surat penandatanganan ya kepada Cirus Margono untuk bergabung segera ke timnas Indonesia gitu ya. Dan posisinya ini untuk diketahui adalah posisi penjaga gawang ya. Mungkin bisa jadi pelapis dari Nadeo Argawinata ya, atau ya bisa jadi pelapisan Nadeo Argawinata ya. Terus bisa Hernando Arisutariadi bisa membantu melapisi dari penjaga gawang gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada berita dari eh, liga yang mungkin gua nggak bisa review semua ya kali ya. Mungkin dari FA Cup aja. FA Cup ada pertandingan dari yang kemarin ya. Ini ada Chelsea FC yang menang lawan Luton ya. Mungkin tim-tim yang saat ini bisa dibilang besar aja yang akan gue bahas. Kenapa? Karena kalau kita bahas semuanya itu panjang waktunya ya. Eh, ada hasil pertandingannya dari Chelsea melawan Luton Town FC ya, di mana skor berakhir dengan 3-2 untuk kemenangan Chelsea FC, di mana Chelsea FC hanya bisa meraih skor tipis gitu ya, kemenangan tipis. Dan
gol ya dicetak tentunya diawali oleh Lutonton FC ya. Ya dari Erburke ya, menerima assist ya dari Elbery, di mana Erburke itu langsung mengkonversikan menjadi gol. Lalu dibalas 1-1 ya di menit 27 oleh Saul ya. Uh, ini adalah assist dari Timo Werner ya. Jadi skor imbang 1-1, lalu dibalas lagi oleh Lutonton FC ya, dan gol dicetak oleh Hakornik. Lalu Timo Werner kembali ya, tadi sudah assist, dia mencetakkan gol di menit 68 ya, assist dari Ruben Loftus-Cheek, dan untuk mengkonversikan atau untuk memastikan kemenangan dari Chelsea FC, Timo Werner memberikan assist kembali ya. Jadi di sini bisa gue bilang kalau Timo Werner bisa menjadi man of the match di pertandingan kali ini ya. Dan diberikan assist dari Timo Werner kepada Romelu Lukaku tentunya. Ya, tentunya Chelsea FC ya bisa memenangkan pertandingan ini dengan dramatis. Oke, lanjut ke Liverpool ya. Liverpool melawan Norwich City. Di sini ada pertandingan dari FA Cup ya, Piala Tertua Liga Inggris ya. Yang bisa dibilang Liverpool cukup sengit ya dari pertandingan melawan Norwich City, di mana gol dicetak oleh Minamino ya. Minamino mencetak 2 gol dalam pertandingan ini ya. Yang pertama ada kemelut di depan gawang yang diciptakan oleh David Origi, lalu bisa ke assist kepada Takumi Minamino ya, dan dia mencetakkan gol pertama di menit 27, dan juga ada kemelut juga di menit 39 dan skornya 2-0 untuk penutupan babak pertama. Dan babak kedua ya ada kelengahan sedikit ya, di mana bisa kita lihat bahwa ada kelengahan di lini pertahanan dari dari pertengahan sampai pertahanan, di mana kurang adanya koordinasi di antara pertahanan dan pertengahan ya. Di mana bisa kita lihat ya di Norwich City, Elrup Desargen itu memberikan umpan yang cukup luas kepada Elrup, di mana Joe Gomez ya itu tidak bisa menutup sebagai backnya. Ya, ini adalah salah satu hal yang tidak boleh terjadi ya di dalam sebuah lini pertahanan. Jadi apabila ada serangan yang mengancam dari gawang tim gitu ya, harus segera bisa ditutup ya gitu. Nah, ini bisa gue lihat di pertandingan ini bahwa Liverpool ya menang juga dramatis gitu ya. Kenapa tim-tim Liga Inggris ya, salah satunya Liverpool dan juga Chelsea itu menang-menang dramatis ya? Karena ya ini liga yang Inggris gitu, liga yang benar-benar semua pemain ya pusatnya di Liga Inggris gitu ya. Ya bukan berarti di sini gua menjelekan liga-liga yang lainnya. Ya seperti itu. Dan mungkin untuk review pertandingan esokannya ya, di sini bisa gua bahas ya terkait dengan pertandingan hari ini ya, yang mungkin gua akan review besok ya. Di sini cuma ada 2 pertandingan ya, ada FA Cup kembali di mana Everton melawan Boreham Wood ya, di jam 3 lebih 15 menit ya. Lalu di yang kedua ada Real Betis melawan Rayo Vallecano di Copa del Rey. Ya, itu untuk ada 2 pertandingan dari Liga Inggris dan juga Liga Spanyol ya. Sama-sama bukan Liga Inggris, dari liga yang ada di Inggris gitu ya. Untuk Everton ya, untuk head to head ya bisa kita lihat bahwa Everton ini menang ya melawan uh, uh, musuh-musuh sebelumnya ya, atau tim-tim lawan sebelumnya ya, dengan performa kemenangannya 2 menang dan juga 3 kali kalah. Kalau Boreham Wood itu dia meraih 2 kemenangan, 2 kali kalah dan juga 1 kali seri. Ya, bisa kita lihat ya, kalau prediksi gue di sini sih adalah Everton akan memenangkan laga pada pertandingan kali ini. Terus untuk Copa del Rey di sini ada Real Betis melawan Rayo Vallecano ya, di mana untuk head to head sendiri
Bisa gue review sedikit ya, ada 2 kemenangan ya dari Real Betis ya melawan Rayo Vallecano dengan 1 kemenangan saja. Ya, gue prediksi laga ini akan berjalan sengit ya, di mana tren kemenangan Real Betis ya atas Rayo Vallecano dengan adanya ya bisa dibilang di atas kertas Real Betis unggul, tapi tidak bisa dibilang tidak akan merubah ya, bisa berubah gitu ya, bisa berubah di lapangan. Kita tidak tahu bagaimana di lapangan nanti. Apakah Rayo Vallecano bisa menerapkan strategi taktik yang benar sehingga membuat tim dari Real Betis itu kewalahan, bisa jadi, kita tidak tahu. Seperti itu ya mungkin yang bisa kita bahas. Untuk selanjutnya nanti kita bisa video selanjutnya kita bahas hasil pertandingan ini, oke? Terima kasih ya. Sekian dari Andre for Jamanau.